Pak Danang, tadi di sini Pak Risdiadi mengatakan, kalaulah pengusaha mengatakan melakukan PHK karena UMP-nya tinggi, enggak juga. Bahwa ternyata ada beberapa daerah di Jawa Tengah UMP-nya masih kecil, tapi PHK juga. Sampai ada ini pabrik yang cuma punya 200 karyawan, 1.800 di PHK. Apa sih yang terjadi, Pak? Iya, makasih. Memang cermat sekali Mas Riz tadi ya terkait dengan bagaimana gelombang potensi ancaman PHK ini terjadi ya. Ini kan mengikuti tahun 2022 tuh, waktu itu kan 60 ribuan sekian tuh gelombang PHK terjadi di industri TPT. Dan 2023 juga terdapat satu pabrik tekstil garment yang kemarin juga kolaps ya, jatuh, tidak usah sebut namanya lah. Nah ini akan menjadi pemicu ke depan, bisa terjadi 8 sampai 9 lagi tambahan dari yang Mas Riz tadi sampaikan tadi akan juga merasionalisasi jumlah karyawannya, bukan menutup pabriknya, merasionalisasi. Mengapa para dunia usaha merasionalisasi jumlah pegawainya? Karena itu tadi, pertama memang order ekspor kita menurun drastis dan outlet kita yang domestik itu memang tidak tumbuh. Nah masalahnya mengapa tidak tumbuh di outlet domestik kita? Karena dipenuhi barang-barang impor. Importasi ke Indonesia itu muncul dari pertama dari China, dari Uni Eropa, dari banyaklah ada 4 negara besar yang mengekspor produk-produk tekstil dan garment ke Indonesia. Dan masalahnya mengapa importasi itu begitu deras masuk ke Indonesia? Karena pemerintah tidak memiliki kontrol terhadap berapa banyak produk-produk tekstil dan produk tekstil boleh masuk ke Indonesia. Karena itu tadi yang Mas Riz tadi sampaikan. Satu, memang pengawasan kita lemah. Kedua, kita memang terikat dengan perjanjian FTA, PTA ya, Free Trade Agreement, Preferential Trade Agreement dengan berbagai negara di Asia, bahkan open dengan zero bea masuk. Nah kita tidak memiliki keberanian untuk mengevaluasi FTA, PTA itu. Kenapa tidak berani? Kita bisa diancam oleh pengadilan WTO, kita bisa macam-macam lah sanksi internasional trade lah. Tetapi intinya sekarang kita harus berpikir bahwa kalau kita mempertahankan FTA, PTA itu, maka korbannya bukan dunia usaha sebenarnya. Karena dunia usaha akan kembali melimpahkan hal itu untuk memotong, memangkas jumlah pegawainya. Lihat, selama 3 tahun terakhir, utilisasi mesin-mesin industri di manufaktur tekstil dan garment kita udah turun. Kita ini operasional hanya sekitar 60-70% loh. Artinya ada 30-40% dari sektor hulu sampai sektor hilir di industri TPT itu mesinnya nganggur. Nah kalau mesinnya nganggur maka tenaga kerja tidak dipakai gitu, tidak terpakai. Padahal di Indonesia upah bulanan itu rata-rata di 300-an US dollar. Kita masih lebih tinggi daripada Bangladesh, daripada Vietnam. Masih lebih tinggi. Artinya komponen upah itu tidak satu-satunya yang memicu terjadinya gelombang PHK atau perubahan karyawan atau pengurangan jam kerja. Tetapi ada faktor lain, faktor internal di dalam negeri kita. Mengapa ini bisa terjadi? Kami melihat ini ada kesalahan-kesalahan serius dalam proses reformasi regulasi di industri padat karya. Kita tidak boleh bicara hanya tekstil sebenarnya. Karena industri di sebelah kita nih, industri TPT ya, produk alas kaki, sepatu dan segala macam itu juga mengalami situasi yang sama. Nah kita harus melihat dua komponen industri padat karya ini yang saat ini juga memberikan kontribusi besar pada PDB kita. Hampir 5,3% dari PDB non-migas itu disumbang oleh sektor garment dan padat karya. Nah kita harus perhatikan itu. Ya, Pak Dadang ditahan dulu, nanti akan saya tanya kepada Ibu Mirah, bahkan Pak Sarman Simanjorang juga sudah hadir di studio. Sesaat lagi saya akan bahas betul, bahkan ada analogi bahwa sebenarnya pengusaha tidak ingin mem-PHK karyawannya. Bahkan dikatakan bahwa jangan-jangan ini adalah masalah internal, regulasi dalam hal padat karya seperti apa. Tapi ada anggapan, apa jangan-jangan PHK yang dilakukan perusahaan ini akal-akalan karena tutup pabrik yang ini, bangun lagi nanti pabrik baru supaya karyawannya nanti kontrak. Sesaat lagi Indonesia Business Forum.